Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Tuan Haji Suhadi beserta tim Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Selanjutnya adik-adik para pemuda dari HIS Al-Azhar. Hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengirim malam, beberapa hari yang lalu juga ada. Inilah yang akan saya bawa untuk hadir di acara Masjid Al-Azhar nanti Pak Ustadz dan kami dari tempat yang jauh. Tidak tahu dia menginap di mana. Motor ini butut Pak Ustadz, tolong doakan supaya sampai di Al-Azhar. Ada yang mengirim gambar anaknya. Anak ini selalu melihat Ustadz di youtube.com dan ingin berjumpa dengan Ustadz. Mungkin sekarang dia di sudut mana jauh di sana. Hari ini orang menyangka Abdul Somad inilah yang mulia, tapi nanti di akhirat boleh jadi saya yang melihat dari jauh, kalian lebih dulu masuk dalam syurga Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati kalian bersih, hati kalian tulus, tak ada kepentingan, tak ada maslahat, tak ada dunia, murni melangkahkan kaki kerana Allah. Hanya Allah saja yang dapat membalas semua itu. Ketika saya sedang di airport Padang, Sumatera Barat, ada seorang mengirimkan gambar mobilnya. Merek tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kalau saya tebak harganya, saya cek di internet 530 juta. Ini mobil untuk menjemput Ustadz di airport. Saya katakan, bukan saya menolak, terima kasih, karena ada yang lebih dulu. Saya mana yang duluan saja. Ini lebih dulu orangnya, karena beberapa hari dia mau jemput saya. Namanya akhi Ustadz kita Felix Yau. Saya heran juga, dan di mana-mana dia mengaku, Ustadz subuh ini datang, apa tidak takut dibubarkan? Beliau mengaku, saya supirnya Ustadz Abdul Somad. Subuh ini saya dengar 3 kali beliau berkata, saya supirnya Ustadz Abdul Somad. Nampaknya setelah saya disupiri beliau, naik rating saya. Masya Allah. Meneladani spirit semangat pahlawan, bukan baju pahlawan, bukan seragam pahlawan, tapi semangat pahlawan. Maka semangatnya itu yang kita ikut. Kalau yang diikut wajah pahlawan, tentu saya sudah diundang menjadi pemeran utama film Jenderal Sudirman. Kalau baju pahlawan, saya sudah berusaha untuk memakai seragam Buya Hamka dengan peci hitamnya dan sorbannya. Tapi yang kita ikut itu adalah sesuatu yang tak tampak, bukan materi, bukan physically, bukan tubuh, bukan jisim, tapi semangatnya. Oleh sebab itu, kalau ada orang itu kita lihat tampak fisiknya, casingnya seperti pahlawan, bukan, tapi ada di dalam. Orang menyebutnya spiritual, orang barat menyebutnya soul,
Makanya ditulis SOS, Save Our Soul. Karena kalau semangatnya sudah selamat, maka fisiknya ikut selamat. Berapa banyak fisik yang tampaknya lemah, tapi di dalam fisik yang lemah itu ada semangat yang luar biasa. Tapi ada yang tampak fisik besar, tegak, tapi semangat itu sudah luntur dan rusak. Itu bisa kita temui di rumah sakit jiwa. Sahabat-sahabat kita yang diberikan Allah Ta'ala kekurangan pada akalnya, tapi di dalam fisiknya mungkin jauh lebih sehat daripada kita. Ini yang hadir subuh ini, mungkin ada yang sakit dari batuknya kedengaran, tapi spiritnya sehat, semangatnya. Allahu Akbar. Teriakan itu yang membuat kita tetap sehat. Pahlawan. Siapa itu pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena perjuangan dan keberanian, pengorbanan untuk membela kebenaran. Orang yang menonjol seperti jari ini, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang di samping. Ada yang menonjol dalam bidang hartanya, orang kaya dia. Ada yang menonjol dalam fisik wajahnya, foto model, bintang sinetron dia. Tapi ini siapa? Orang yang menonjol dalam keberanian, setelah berani pengorbanan, lalu dipakai untuk apa? Membela kebenaran. Dialah pahlawan. Jadi kalau ada orang yang menonjol sekarang karena infotainment, bukan pahlawan. Ada orang menonjol mencaci maki Pancasila, lalu kemudian diangkat menjadi duta Pancasila, bukan pahlawan. Ada orang yang menonjol dalam bidang isu-isu, membuat video-video merusak Islam, bukan pahlawan. Karena sekarang orang banyak salah pakai nama untuk orang yang tidak semestinya pahlawan disebut dengan pahlawan. Dan pahlawan-pahlawan itu tidak pernah minta sebut dirinya sebagai pahlawan. Apa pernah Pangeran Diponegoro minta sematkan aku sebagai pahlawan? Tidak. Apa pernah Bung Tomo yang meneriakkan Allahu Akbar itu meminta nanti sekian lama kalau aku mati jadikan aku pahlawan? Tidak. Mereka itu semua berjuang karena Allahu Akbar. Maka semangat itu yang kita ikuti. Nah, hari ini kita dipertemukan Allah. Tidak ada skenario. Saya tidak pernah memprogramkan bahwa akan berangkat dari meninjau kampung Buya Hamka akan ke masjid yang pernah dipimpin Buya Hamka. Tak pernah terlintas di pikiran sama sekali. Ini semua karena doa jamaah, karena pengurus yang mungkin sudah lama ada niat di hati mereka, lalu anak-anak muda. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, tak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan orang tua? Karena orang tua yang beribadah itu memang sudah masanya. Karena malaikat maut sudah mengintip dia. Tapi ada anak muda yang nafsu bergelora, anak muda dengan godaan yang luar biasa. Anak-anak muda ini sudah dirusak otak kepalanya dengan sekularisme, liberalisme, dengan televisi, dengan berbagai macam sinetronnya, dirusak dengan Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, tapi tidak rusak. Aneh, luar biasa. Orang kafir sudah berputus asa melihat kalian. Stres mereka melihat foto-foto kalian. Mereka berharap kalian akan posting ketika kalian sedang mabuk. Mereka berharap kalian posting foto kalian pesta narkoba. Mereka berharap kalian akan buatkan video streaming ketika kalian sedang dugem, duduk sambil gemetar. Tapi nyatanya itu tidak terwujud. Kalian malah memposting kalian sedang ramai di saat orang-orang tua justru tidur. Kalian bangun bersujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, wa man yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad
meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mengganti biqaumin, dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat mereka? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, mereka balas cinta Allah, mereka pun mencintai Allah. A'izzatin 'alal mu'minin, mereka bangga disebut orang beriman, mereka bangga dengan keimanan, mereka bangga dengan seragam-seragam yang berbau islami. Adzillatin 'alal kafirin, mereka menjatuhkan marwah kehinaan orang-orang yang ingkar. Yujahiduna fi sabilillah, mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah, mereka tak pernah gentar, mereka tak pernah khawatir dalam menegakkan agama Allah. Laumata laim, siapa yang mengejek, siapa yang mencela. Berapa kali kawan-kawan mereka mengejek, mencela. Baju kamu jadul, jomblo, tapi mereka tak pernah gentar, mereka selalu kuat. Kenapa? Karena dalam hati mereka tersemat janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita bagian dari itu? Saya sudah melewati masa muda ini, tidak lagi muda, tua sudah, tapi berada di tengah anak-anak muda ini rasanya kembali muda. Ini rasanya kembali seperti umur 25 lagi. Masya Allah. Itu maka saya suka diundang anak-anak muda. Selalunya diundang acara takziah, mau mati saja bawa. Tapi subuh ini luar biasa. Adapun masalah, ada orang baik, ada orang tidak baik, ada orang setengah baik, ada abu-abu, ada hitam, ada putih. Ini memang pentas permainan dunia. Dari sejak zaman Nabi Adam sampailah hari ini memang sudah berpasang-pasangan. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada segerombolan Herodes dengan timnya, ada Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Maka ini sudah permainan dunia. Jadi kalau ada nanti di antara sahabat yang baru hijrah, aku pusing ini friends. Dulu sebelum hijrah aku galau, tapi setelah kita masuk dalam kelompok kajian ini, kenapa selalu ada orang tak baik, ada orang baik? Kenapa aku mesti terlahir sekarang? Mengapa aku tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW? Ente terlalu banyak mengeluh. Orang mengeluh seperti ente, anda hidup zaman Nabi pun belum tentu ikut Nabi. Belum tentu. Boleh jadi ente satu geng sama Abu Jahal, Abu Lahab. Karena setiap zaman ada mimbarnya, dan setiap mimbar ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, dan setiap masa ada tokohnya. Sampai masanya kita akan jatuh, sampai masanya kita akan mati. Maka beberapa jamaah cemas, khawatir saya akan jatuh. Hati-hati dengan ketenaran Ustaz. Saya bilang saya tidak pernah tenar. Dari dulu saya mengajar. Saya pengajian subuh, setelah itu kajian duha, setelah itu kajian zuhur di Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman Pekanbaru, setelah itu sore asar dengan ibu-ibu pengajian wirid Yasin, habis itu dari maghrib ke isya pengajian. Dari dulu jadwal saya sampai sekarang begitu saja. Bedanya kalau dulu di masjid dekat rumah saya, hari ini subuh di Masjid Al-Azhar, nanti sore saya akan sampai di Taiwan. Itu saja bedanya. Sombong Ustaz sekarang? Tidak. Sombong kepada orang sombong, sodakoh. Saya tersinggung mendengar ceramah Ustaz, berarti ente busuk hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Kalau kau merasa sepi, merasa sunyi dalam perjalanan dakwah ini, maka orang-orang sebelum engkau dulu juga pernah merasakan perasaan yang sama. Itu yang dirasakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, ketika dicampakkan dari bumi kesayangannya Makassar, Sulawesi Selatan, dicampakkan nun jauh di sana, Afrika Selatan, Cape Town. Sepi,
dikatakan sebagai pengkhianat, dikatakan sebagai orang yang melawan Belanda, jauh dari keluarga, jauh dari tempat kelahiran. Itu juga yang dirasakan oleh Cut Nyak dalam getaran tubuhnya saat matanya tak dapat lagi memandang karena penyakit katarak, dan di saat yang sama dia terkena malaria di Sumedang, jauh dari Aceh, terasing. Itu juga dirasakan oleh Pangeran Diponegoro, harus jauh dari Yogyakarta, tempat kelahiran, buah hati, belayan jiwa, harus dicampakkan jauh ke Makassar. Itu juga yang dirasakan saudara-saudaraku yang terasing karena dakwah. Saudaraku dalam jalan Allah, Tuan Haji Abu Bakar Bashir. Saudaraku di jalan Allah, Tuan Haji Al-Habib Rizik Syihab. Ini perjalanan biasa. Itu juga yang ada dalam hati Buya Hamka ketika terasing, naik tapak kaki sepatu seragam itu ke atas meja. Hamka, kau pengkhianat, kau sudah jual bangsa Indonesia, kau bekerja sama dengan Malaysia. Meleleh air mata Buya Hamka. Tampaknya pisau di tepi penjara. Setan berkata, hai Hamka, ambil pisau itu, sobek darahmu. Kalau darah sudah tumpah, kau akan mati. Di Maninjau kau dipanggil sebagai datuk, nenek mama, orang terhormat, inyian. Di negerimu kau sebagai orang terpandang. Sedangkan di Jakarta dunia mengakui keilmuanmu. Kau bergelar doktor honoris causa dari Al-Azhar University. Tak ada gunanya kau hidup kalau kau terhina. Tapi ternyata ada yang membangkitkan semangat. Apa yang membuatkan semangat itu bangkit? Tidak ada kecuali kau bersimpuh di hadapan Allah. Kau katakan dirimu kecil, aku tak ada apa-apanya, yang besar itu hanya Dia. Kau angkat kedua tanganmu, kau katakan di hadapannya, Allah Akbar. Oleh sebab itu jangan pernah putus. Siapapun bisa mengalami hal itu. Sekarang di mana mereka? Di mana Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati? Di mana Pangeran Diponegoro? Di mana Tuan Kutam Busai? Di mana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tak pernah mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Baca kitab Roh yang ditulis Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana kehidupan mereka yang mati syahid itu melambai tangan bidadari, membuat Said Kutub tersenyum. Datang mereka ke dalam penjara. Apa kata sipir penjara? Tolong kau ucapkan nanti ketika akan mati, la ilaha illallah. Said Kutub tersenyum. Apa kata dia? Aku mati karena la ilaha illallah. Engkau datang ke ruangan ini mengucapkan la ilaha illallah hanya ingin mendapatkan sesuap makan, lalu kau ingin mengajari aku la ilaha illallah. Tak sempurnakah sandiwara ini? Ada orang-orang yang berkata la ilaha illallah karena hanya ingin mendapatkan sesuap makan, memenuhi janji perutnya. Sengaja diciptakan Allah perut lambung ini jauh dari kepala, paling tidak 3 jengkal. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Sengaja dibuat jauh supaya apa? Ini lambung, ini otak. Tapi ada orang-orang di situ lambungnya, di situ juga otaknya. Begitu murah idealisme dia jual. Abdul Somad itu kenapa kuat sekali suaranya? Itu yang bisa saya lakukan untuk agama ini. Yang lain bisa dengan seragam tapak sucinya. Aku tak bisa. Yang lain bisa dengan seragamnya. Dia polisi, dia tentara. Saya tak punya seragam. Yang lain bisa dengan ototnya. Saya tak berotot. Satu-satunya yang bisa saya pakai suara saya inilah. Kalau suara ini pun juga tak boleh kuat, apalagi yang bisa dibuat menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak sampai masanya, nafas ini akan berakhir. Sekali tarik Allah, sekali hembus Allah. Allah ditarik, Allah juga yang dihembuskan bersama Allah. Tapi ada yang menakut-nakuti kita. Apa kata Bani Israel ketika sedang bersama Musa alaihi salam? Apa kata mereka? Berkata, Musa,
lihatlah pasukan Fir'aun berada di belakang kita, mereka akan menangkap kita. Innal mudrakun, kita akan tertangkap Musa, kita akan tertangkap Musa. Kalla, kata Musa, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama aku ada Allah. Bersama dengan Allah hidup tak pernah sepi. Bersama dengan Allah merasa ramai di tengah kesepian, merasa sunyi di tengah keramaian. Tampaknya ramai, tampaknya banyak orang, tapi sebenarnya sepi karena hanya berdua saja dengan Allah. Pada saat sendiri di dalam penjara, gelap gulita, tak ada siapapun yang menemani, tapi mereka tetap tersenyum. Kenapa? Karena dia sedang berada dalam keramaian, karena ramai bersama Allah. Di dalam tempat yang gelap, di dalam penjara yang busuk, tapi bisa keluar tafsir Al-Azhar. Kenapa dia tidak stres? Kenapa dia tidak depresi? Kenapa tidak hilang ide ini cemerlangnya? Karena kontaknya tak pernah putus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa berada di ruang ber-AC, tenang, adem, ayam, tentram? Mengapa tidak datang ide cemerlang? Karena kau sudah lama putus kontak dengan Allah. Oleh sebab itu jangan pernah kau putuskan itu dalam hembusan nafasmu. Maka sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawamu, yang keluar dari mulutmu adalah Allah. Allah. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada berkata Allah, Allah. Allazina yadhkuruna, mereka yang berkata Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring, itu juga yang dia katakan. Tapi Abdul Somad orangnya lemah dan rapuh, sampai masanya ketika malaikat mencabut nyawanya, datang anak-anak muda dari Yis Al-Azhar. Mereka membisikkan ke telinga sebelah kanan, Ustaz Abdul Somad, kami tahu kau tahu bacaan ini, tapi kami hanya menjalankan sunnah Rasulullah. La ilaha illallah. Meleleh air matanya. Kenapa dia menangis? Itu bukanlah tangisan kesedihan, tapi itu adalah respon. Selama ini kalau dia merespon, dia gerakkan tangannya, tapi saat itu tangan tak mampu bergerak. Biasanya dia merespon tersenyum, saat itu senyum tak lagi ada, tapi saat itu yang ada hanyalah satu-satunya respon dengan melelehkan air mata. Sedihkah dia? Dia tidak sedih, tapi saat itu dia sedang bangga. Anak-anak muda yang 20 tahun yang lalu dia ceramahkan subuh di Masjid Al-Azhar, hari itu anak-anak muda itu memperjuangkan Islam. Mereka punya titel SH, MH, PhD, lulus dari Leiden University, dari Belanda, dari negeri Stroopnogrood, dari negeri orang kafir, tapi dia tetap memperjuangkan. Dia buka lembaga bantuan hukum, dia tolong orang-orang teraniaya. Ustaz Abdul Somad, nanti kalau saya selesai S1 SH, saya mau sambung MH, saya mau sambung filosofi of doktor, apakah dapat pahala belajar hukum Belanda? Ya, mana dalilnya Pak Ustaz? Gak usah pakai dalil. Lalu kalau ada tanah orang Islam diambil perusahaan besar, dia bisa bayar itu orang yang menjual hukum dengan uang, per jam dia dibayar. Siapa yang akan menolong orang susah? Bisa Abdul Somad menolong dengan ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu, hadis munqati, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Tidak bisa. Yang bisa menolong itu siapa? Anak-anak muda yang mendalami hukum. Saudara-saudaraku yang otaknya tidak terlalu cerdas, lalu kemudian ekonominya juga tidak mapan, siapa yang bisa menolong mereka? Anak-anak muda yang hari ini mereka cerdas, mereka ambil jurusan ekonomi, lalu kemudian mereka buka ekonomi umat, gerakan belanja ke supermarket Islam, gerakan belanja produk Islam, mereka bangun hotel syariah. Maka siapa yang bisa menolong agama Allah? Anak-anak muda hari ini. Kami tidak muda lagi Pak Ustaz, kami sudah tua.
kalian yang pernah tua, menulislah, tulis autobiografi kalian, pengalaman-pengalaman di masa lalu, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saat itu mereka baca bukumu dan mengalir pahalanya. Kau tak pernah ceramah, kau tidak pernah beri lokakarya kuliah umum, kau hanya menulis, tapi tulisanmu dibaca orang, menjadi sumber inspirasi, buku inspiratif, dan karya itu disimpan anak-anak muda. Kamu sudah baca buku Tuan Anu, dia sudah meninggal dunia, saya sudah baca bukunya. Dari mana? Saya fotokopi. Tak apa-apa, insya Allah mengalir juga pahalanya, walaupun yang fotokopi dapat setengah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hidup di jalan Allah, tapi nyamannya hati subuh ini, sebagaimana yang dipesankan Tuan Haji Suhadi, sudah kuat tapi belum lagi kuat kalau belum ada wala tafarraqu, jangan berpecah, jangan terpecah belah, karena begitu banyak. Inna setan qad ya'isa, sudah putus asa. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi, setan sudah putus asa menggoda orang sholat. Begitu setan melihat antum kita semua sholat, maka dia tidak lagi menggoda, ayo sembah aku, ayo sembah aku, ayo sembah aku. Tidak, jangan goda lagi dia, karena dia sudah bertauhidkan Allah. Walakin fit tahrish, tanamkan permusuhan di hati mereka. Yang biasa di masjidnya kunut subuh, subuh ini mulai berkata, gimana tadi di Masjid Al-Azhar? Mantap imamnya, mantap mikrofonnya, cuman ada yang kurang rasanya. Apa? Enggak pakai kunut. Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan di dalam hatimu. Ingat, dalam masalah khilafiyah, nata'awan fi mattafaqna, mari kita saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menyikapi perbedaan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ada FPI, ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada Al-Azhar, ada macam-macam ormas, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Watan, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Perti. Ini hanya kendaraan saja, tapi semuanya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad ini sebenarnya alirannya apa? Kata seorang intel berkata kepada saya, Ustaz kok tahu dia intel? Dia ngaku. Uniknya intel di Indonesia, di barat orang tidak tahu. Ketika kami pemilihan ketua pelajar Persatuan Indonesia di Kairo, tiba-tiba ada seorang yang rambutnya kusut, baunya minta ampun, mulutnya giginya tebal sekali, nampak tak pernah gosok gigi, kukunya hitam dan berdaki, duduk di dekat pintu. Kebetulan saya dekat tangga. Saya heran, ini orang ngapain di sini? Diam-diam dia ambil hatinya. Kata kawan saya, dia intel. Begitu intel di barat, begitu intel di Arab. Tempat kita enggak, dia ngaku saya intel. Saya tak pernah takut dengan intel. Dari dulu saya berteman dengan intel Pentium. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka melaksanakan tugas negara. Malah kita bersyukur kepada Allah dengan hadirnya mereka ke pengajian. Berapa banyak mereka mendapatkan kajian-kajian Islam. Pulang mereka ke rumah, dipanggilnya istrinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok bisa ceramah sekarang? Karena pekerjaan ini sering mengikuti ustaz-ustaz. Aku pun sekarang bisa pula berceramah. Itulah pekerjaan yang paling mulia. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Tugas terlaksana, bisa memberikan laporan, iman bertambah dan dapat pahala. Allahu Akbar. Ustaz Somad ini alirannya apa? Kemarin PKS penggalangan dana untuk Palestina, Ustaz yang ceramah. Lalu kemudian bertebar rekaman
Rupanya di halaman Masjid An-Nur beberapa tahun yang lalu, di sana ada Profesor Fulan dari Nahdlatul Ulama, di sana ada Profesor Fulan dari Perti. Ini ormas-ormas diundang oleh Hizbut Tahrir. Ustadz Abdul Somad juga ada di sana. Hanya saja yang viral sekarang videonya Ustadz Abdul Somad, yang lain tidak. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian kami lihat ketika acara pertemuan 3 provinsi jamaah tabligh, 20.000 orang berkumpul. Ustadz hadir juga di situ. Lalu kemudian kami tonton pula video Ustadz Salafi dari Malang, Ustadz Abdullah Hadrami. Kata dia, tontonlah ceramah-ceramah Ustadz Somad. Lalu kemudian muncul pula video Habib Novel dari Solo. Kata dia, tonton. Ustadz ini tidak Habib, hidungnya pesek, sorbatnya tak ada. Jadi sebetulnya Ustadznya alirannya apa? Aliran saya adalah aliran ma ana alaihi wa ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang mengikut Nabi Muhammad, cinta kepada ahli bait, cinta kepada sahabat, maka itu adalah saudara saya. Ada yang mengaku cinta ahli bait tapi mencaci maki sahabat, bukan saudara saya. Ada yang mengaku cinta Nabi, cinta sahabat, cinta ahli bait, tapi membid'ahkan yang tak bid'ah, mengeluarkan saudara dari ahli sunnah hanya perkara khilafiyah. Dia bukan saudara saya karena perbuatannya, bukan fisiknya, bukan tubuhnya, bukan wajahnya. Kalau dia sudah kembali ke jalan yang benar, maka dia adalah saudara saya. Selama ada dalilnya, maka kita tak boleh katakan kau pelaku bid'ah, hei pelaku bid'ah. Kalau kau katakan kepada saudaramu, hei pelaku bid'ah, padahal itu masih khilafiyah, maka kau sedang berkata, hei dalalah. Kalau sudah dalalah, otomatis hei finnar, hei saudaraku yang berada dalam neraka. Karena ini sudah satu paket, bid'ah, dalalah, finnar. Maka kalau tidak pasti betul dia bid'ah, maka kau berkata ini bid'ah menurut mazhab ini, tapi belum tentu bid'ah menurut mazhab ini. Karena begitu banyak pendapat para ulama. Hai Imam Malik bin Anas, ya, kata Sultan Raja di Raja Harun Ar-Rasyid, maukah engkau kalau mazhab Maliki saja, kitab Muwatta saja yang kami terapkan untuk seluruh negeri ini? Apa kata dia? Jangan, karena sahabat Nabi bertebaran syarqan wa gharban, dari timur dan barat. Ada Imam Laith Ibnu Sa'ad di Mesir, ada Imam Al-Auza'i di negeri Syam, ada Imam Sufyan Al-Thawri di Kufah, ada Imam Malik bin Anas di Madinah, ada Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Fustat, Kairo. Dan semua para ulama berijtihad. Al-Hakim seorang ulama, idza ijtahada, kalau sudah sampai pada derajat mujtahid, berijtihad dia, fa asaba, benar ijtihadnya, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Fa akhta'a, kalau dia salah, silap keliru, lahu ajrun wahid, dia tetap dapat 1 pahala. Maka jangan saling salah menyalahkan.